Yang pertama adalah pengorganisasian pesan bisnis. Hal-hal menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Komunikasi yang tidak diorganisasikan dengan baik bermasalah dalam isi, pengelompokan, dan urutan butir-butir pesan. Pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik akan sulit dipahami dan dapat berakibat adanya rasa frustasi pada penerima. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak penyebab kenapa hal ini dapat terjadi. Yang pertama adalah 1. Bertele-tele. Bagian awal terlalu panjang, seringkali pesan pembuka terlalu panjang hingga beberapa paragraf. Bagian awal yang terlalu panjang akan menyulitkan penerima dalam memahami ide pokoknya. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Hal-hal yang tidak relevan dan tidak logis hanya akan memperpanjang pesan bisnis, membuang waktu, dan mengaburkan pesan pokok. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Informasi penting sering terlupakan karena perhatian terpusat pada penyajian ide-ide pendukung atau pelengkap. Yang keempat, ada info penting yang kadang tidak mencakup di dalam pembahasan. Pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis. Butir-butir pesan bisnis yang tidak dikelompokkan dengan baik dan tidak disajikan secara kronologis bisa membingungkan penerima. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu tantangan bagi komunikator. Untuk dapat mengorganisasi pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Subjek dan tujuan haruslah jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah mencakup. Suatu pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan 2 proses tahapan, yaitu ada mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide, kemudian Anda menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional terpilih secara hati-hati. 1. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, mulailah dengan ide-ide pokok. Ide pokok akan membantu kita dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Kemudian 2, menyatakan poin-poin penting. Setelah menetapkan ide pokok pesan yang disampaikan, maka tahap kedua adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka outline yang Anda buat akan menjadi lebih baik. Setelah Anda mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide Anda siap untuk memasukkan bagaimana urutan-urutannya. Untuk dapat menentukan urutannya, ada 2 pendekatan penting, yaitu 1. Pendekatan langsung. Pendekatan langsung sering disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul yang paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua, pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung sering juga disebut dengan istilah pendekatan induktif, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Secara umum, pendekatan langsung itu baik jika para audiens mempunyai hasrat tertarik, senang, atau netral terhadap pesan yang akan disampaikan. Jika mereka menolak pesan-pesan yang Anda sampaikan, tidak senang, tidak tertarik, atau acuh tak acuh, Anda lebih baik menggunakan pendekatan langsung, dan sebaiknya jika audiens negatif, gunakan pendekatan tidak langsung. Berdasarkan reaksi audiens, terdapat 4 bentuk organisasi pesan bisnis, yaitu direct request. Direct request atau permintaan langsung adalah pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju, dapat berbentuk surat dan memo. B. Pesan rutin, good news, atau goodwill. Pesan rutin adalah pesan atau informasi yang disampaikan secara rutin, merupakan bagian dari prinsip tetap. C. Pesan-pesan bad news. Bad news adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. D. Pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan-pesan yang Anda sampaikan, pesan-pesan persuasif dapat digunakan dan pendekatannya adalah dengan cara tidak langsung, bertujuan membujuk dan penerima tidak tertarik pada pesan tersebut. Ada kemungkinan
penerima akan bereaksi negatif. Kemudian, ini adalah 4 rencana organisasional untuk pesan-pesan singkat. Jika reaksi audiens tertarik, maka rencana organisasionalnya adalah direct request, pembuka, mulai dengan permintaan atau ide pokok, kemudian isinya secara rinci atau detail dengan penutup rasa hormat dan adanya tindakan khusus. Kemudian jika reaksi audiens senang, maka rencana organisasionalnya adalah pesan rutin, good news, dan goodwill. Pembuka mulai dengan ide pokok atau good news, isinya secara rinci atau detail. Penutup dengan rasa hormat, referensi ke good news. Kemudian jika reaksi audiens tidak senang, maka rencana organisasionalnya adalah bad news, pernyataan netral sebagai transisi ke bad news. Pembuka mulai dengan pernyataan netral, nyatakan bad news, dan beri saran positif. Isi, beri alasan yang rasional dan logis. Penutup, rasa hormat. Kemudian reaksi audiens jika tidak tertarik, maka rencana organisasionalnya adalah pesan persuasif. Dengan pembuka, mulai dengan pernyataan yang mengundang perhatian dengan isi tumbuhkan hasrat audiens, dan penutup dengan perlu tindakan. Kemudian kita mulai ke bab 7, revisi pesan-pesan bisnis. Yang A, keterampilan merevisi. Menulis pesan bisnis sangatlah berbeda dengan dan tidaklah semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi atau personal, seperti penulisan surat kepada orang tua, saudara sekandung, paman, atau kawan akrab. Penulisan surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh, baik dari sisi substansi isi pesan maupun format penulisannya. 1. Pesan-pesan bisnis tertulis. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi pesan-pesan bisnis, antara lain A. Mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat. Kemudian B. Mengedit mekanik atau teknik penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikut adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis. Kemudian C. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan terhadap bahasa dan ejaan, kesalahan tulisan. 2. Pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Meskipun pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan secara lisan, namun perlu diperhatikan juga kerangka dasar outline tentang substansi pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan. Oleh karena itu, harus dilakukan pengorganisasiannya yang A. Substansi pesan. Langkah pertama adalah melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Kemudian B. Pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yaitu pembuka, penyampaian substansi pesan, kemudian penutup. Kemudian C. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis. Revisi pesan-pesan bisnis. B. Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi tercapai. 1. Pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. 2. Pilihlah kata yang singkat. 3. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Revisi pesan-pesan bisnis. Yang C. Membuat kalimat yang efektif. Kalimat merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Kalimat dapat dibuat untuk memanggil, memarahi, menasihati, menyuruh, dan memperingatkan seseorang. Juga untuk mengumumkan pendapat dan mengumumkan sesuatu. Apa yang disebut kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun suatu kalimat, perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan kesusunan, dan kelogisan. Bahwa setiap kalimat paling tidak terdiri dari subjek. 3 jenis kalimat. Secara umum terdapat 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama ada kalimat sederhana atau kalimat tunggal atau simple sentence, yang mana suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat, namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tak langsung.
Yang kedua ada kalimat majemuk atau compound sentence, yang mana kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh. Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, tetapi, atau. Yang ketiga ada kalimat kompleks atau complex sentence, yang mana kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen anak kalimat. Cara mengembangkan paragraf. Secara umum ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif sendiri mengemukakan berbagai alasan terlebih dahulu, kemudian baru dibuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif dimulai dari kesimpulan, kemudian baru diikuti dengan alasan-alasannya. Pendekatan yang dipilih tergantung pada subjek, maksud audiens, dan maksud dari suatu pesan tersebut. Yang pertama ada ilustrasi. Ilustrasi tersebut untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Yang kedua perbandingan. Dengan membandingkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Yang ketiga pembahasan sebab akibat. Ketika mengembangkan suatu paragraf dapat memfokuskan perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal tersebut. Yang keempat ada klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Hal tersebut kenapa harus dipilih atau dilakukan?